paginya, Anissa datang untuk menjenguk Mia. Dia datang tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa pakaian ganti untuk Leo dan Mia, juga makanan untuk Leo, dan buah-buahan untuk Mia. Dia sudah tahu di mana kamar Mia dirawat. Leo sudah mengiriminya pesan yang berisi kamar tempat Mia dirawat. Anak-anak diasuh dulu oleh Pak Harun, ayahnya. Anissa celingukan mencari keberadaan Leo, yang katanya menunggu di ruang tunggu. Puk, Anissa terkejut saat seseorang tiba-tiba saja menepuk bahunya dari belakang. Refleks dia menoleh. Ternyata suaminya, Leo. "Mas," ucap Anissa dengan suara pelan. Sebenarnya dia masih sakit hati karena suaminya tidak mempercayainya. Leo menatapnya dengan tatapan sendu dan penuh sesal. Dia langsung memeluk Anissa erat, sangat erat. Ini adalah tempat umum. Beberapa orang yang berada di tempat itu pun memperhatikan Leo dan Anissa. Ada yang menatap penuh keheranan, ada juga yang menatap mereka dengan kurang suka. Mereka pikir, Leo dan Anissa sungguh lebay, atau tak tahu malu, masa berpelukan di tempat umum. Terlebih, Leo mengecupi puncak kepala Anissa lama dan lumayan banyak. "Mas, kenapa? Kak Mia baik-baik saja kan?" tanya Anissa pelan. "Takut sebenarnya. Takut kalau Mia kenapa-napa." Leo menggeleng. "Mia tidak baik-baik saja," tapi menjeda ucapannya sesaat. Dia mengurai pelukan, lalu menjauhkan sedikit tubuhnya dengan Anissa. Kini mereka saling bertatapan. Anissa tak mengeluarkan sepatah kata pun, meski nyatanya dia sangat penasaran bercampur cemas. "Maafkan aku sudah menuduhmu dan tak percaya kepadamu. Mia jatuh bukan karena kesalahanmu," lirih Leo penuh rasa bersalah. Anissa membelalakan mata. Dari mana Mas Leo tahu? Dan kenapa bisa langsung percaya? Anissa sebenarnya masih merasa sakit hati atas ketidakpercayaan Leo kemarin. Leo mendesah kasar, menarik tangan Anissa pelan, mengajaknya duduk di deretan kursi yang ada di ruang tunggu itu. Anissa mengikuti, sambil memeluk ransel yang di dalamnya berisi pakaian ganti dan makanan untuk Leo. Mereka duduk dengan posisi menyerong, saling berhadapan. Anissa menyimpan ransel di salah satu kursi kosong yang ada di sampingnya. "Dokter mengatakan kalau Mia mengidap penyakit serius, itulah yang menyebabkan dia pingsan," ujar Leo. Anissa tersenyum sinis. "Jadi Mas Leo percaya setelah mendengar penjelasan dari dokter?" "Meski aku senang, tapi tetap saja aku sakit hati. Karena Mas Leo menuduhku menyakitinya, bahkan Mas Leo sampai sepanik itu," ucap Anissa dengan nada dingin. "Maafkan aku Nisa, aku panik. Aku takut terjadi sesuatu kepada Mia dan anaknya, dan jika kamu terbukti bersalah, aku takut kehilangan kamu. Aku cemas dan panik bukan karena lebih memikirkan Mia, tapi lebih memikirkan dampak yang akan terjadi sama kamu," lirih Leo. Dia membawa Anissa ke dalam pelukan. Anissa diam. Perkataan Leo memang ada benarnya. Andai terjadi sesuatu kepada Mia, dan itu karena dirinya, bukankah bisa saja bersangkutan dengan polisi? "Aku memaafkanmu Mas, tapi..." Anissa diam tak melanjutkan perkataannya. Apa? Tapi apa?" tanya Leo. Pelukan mereka sudah terurai, kini mereka kembali saling bertatapan. "Tapi, tak bisakah Mas Leo percaya kepadaku?" Tatapan Anissa menyiratkan rasa sakit hati dan kecewa. Hati Leo bagai teriris mendengar nada kecewa dan sedih dari perkataan Anissa. Maafkan aku. Aku akan selalu percaya kepadamu," kembali memeluk Anissa. "Semoga saja," ucap Anissa. Sebenarnya dia kurang percaya. Leo tahu, tak mudah untuk bisa memaafkan seseorang, apalagi ini masalah kepercayaan. Dia berjanji kepada dirinya sendiri, untuk selalu mempercayai Anissa untuk kedepannya. Anissa menemani Leo sarapan, kemudian menjenguk Mia yang sudah pindah ruangan. Saat bertemu dokter menjelaskan sesuatu kepada Leo. Dokter mengatakan kalau Mia mengidap penyakit kanker rahim, dan harus terus melakukan pengobatan untuk kesehatannya, juga janinnya.
Mia tidak boleh terlambat dalam pengobatan. Namun, melihat dari kondisi Mia saat ini, sepertinya dia tidak berobat dengan benar. Mia masih dalam perawatan intensif saat ini. Leo dan Anissa kembali duduk di ruang tunggu setelah melihat kondisi kesehatan Mia. Aku sepertinya akan cuti beberapa hari untuk Leo menjeda ucapannya. Untuk menjaga Mia, Anissa tertawa mencibir. Iya, maaf. Leo menggenggam tangan Anissa. Aku memang sudah mengangkatnya kakak, tapi bukan berarti memberi Mas Leo celah untuk mengkhianati aku. Sinis Anissa. Leo menatap Anissa lekat. Dia sebatang kara, maksudmu, potong Anissa. Bukankah dia punya orang tua dan saudara? Anissa melepaskan genggaman tangan suaminya, lalu memalingkan wajah. Leo diam tak berkata-kata. Hubungi keluarganya Mas, seburuk apapun seorang anak, orang tua akan selalu khawatir dan menginginkan kebaikannya, kini Anissa berkata dengan nada yang lebih lembut lagi. Dia kembali menatap Leo lekat. Maafkan aku kalau menurut Mas Leo perkataanku salah, lirih Anissa. Leo menggeleng, kamu benar. Tak ada orang tua yang benar-benar membenci anaknya. Sekalipun marah, maka dalam hati terdalamnya pasti sangat menginginkan kebahagiaan dan kebaikan untuk anaknya. Leo mendekap Anissa erat. Terima kasih sudah mengingatkanku, aku semakin kagum sama kamu, mengecup pipinya sekilas. Anissa tersenyum lega, karena suaminya mau mengerti maksudnya. Leo segera mencari kontak orang tua Mia. Beruntung nomor mereka masih tersimpan di ponselnya, karena dia memang menyimpannya di penyimpanan awan, di akunnya. Jadi aman, sekalipun ganti ponsel. Setelah beberapa kali menghubungi, akhirnya panggilan tersambung. Ayah Mia lah yang menerima panggilan. Iya Leo, apa kabar? Sebenarnya orang tua Mia merasa malu kepada Leo, atas perbuatan Mia di masa lalu. Alhamdulillah baik, jawab Leo. Mereka pun kemudian berbasa-basi kecil, sebelum akhirnya Leo mengutarakan maksudnya menghubungi mereka. Sebenarnya, saya ingin mengabarkan keadaan Mia, ujar Leo. Untuk apa? Kami sudah sangat malu dengan kelakuan anak itu, desisnya dengan nada kesal. Leo mendesah. Untuk sesaat hanya hening untuk keduanya. Hingga, Leo mengatakan bagaimana keadaan Mia saat ini. Mia sedang sakit, dan sekarang di rumah sakit. Bahkan, dia sedang hamil saat ini, dan lelaki itu pergi meninggalkan Mia, ucap Leo pelan. Hening. Hingga sesaat kemudian, Leo mendengar ayah Mia berkata, "Di mana rumah sakit tempatnya dirawat? Kami akan datang. Kami tak mau dia merepotkan kamu Leo, apalagi kamu dan dia sudah tak ada hubungan apapun lagi," ujar ayah Mia dengan nada suara yang berat. Dadanya terasa sesak mendengar kenyataan pahit ini. Anaknya pergi meninggalkan suaminya demi lelaki lain, dan sekarang kembali dalam keadaan hamil, sakit pula. Sepertinya, ini benar-benar karma untuk Mia. Setelahnya, tak ada pembicaraan lagi. Leo menutup panggilan setelah pamit, kemudian mengirimkan pesan kepada ayahnya Mia, yang isinya lokasi serta ruangan tempat Mia dirawat. Untuk biaya rumah sakit, Leo sudah melunasinya untuk sementara ini. Dia tahu kemampuan finansial keluarga Mia, biaya perawatan Mia cukup besar dan pastinya akan memberatkan mereka. Jadi, biarlah dirinya yang membayarkan. Mumpung ada rezeki, jadi tak masalah untuk sekedar membantunya. Apalagi, Anissa setuju. Hari berganti hari, Leo sudah kembali bekerja, karena orang tua Mia dan Rizky kakak Mia datang untuk merawatnya. Sudah terhitung 10 hari, Mia dirawat di rumah sakit. Penyakitnya sudah cukup parah, hingga mengharuskannya dalam perawatan intensif. Apalagi, dia sedang hamil. Kehidupan Leo dan Anissa berjalan normal, tak ada gangguan apapun. Hingga beberapa bulan kemudian, saat ini usia kandungan Mia menginjak 7 bulan. Dia sedang bekerja di kafe milik Leo.
Anissa kebetulan sedang ada di kafe juga, waktu menunjukkan jam 3 sore. Kafe lumayan ramai. Aduh, pekik Mia sambil memegangi perutnya. Dia merasakan sakit luar biasa. Rekan kerjanya panik. "Tolong, Mia pendarahan," teriaknya. Seorang karyawan segera memberitahukan kepada Leo dan Anissa. "Siapkan mobil," perintah Leo kepada Aldi, orang kepercayaannya. Tanpa banyak bicara lagi, Aldi bergegas menyiapkan mobil. Leo membopong Mia, dan Anissa mengikuti. Mereka segera naik mobil, dengan Aldi sebagai sopirnya. Di dalam mobil, Leo, Mia dan Anissa berada di jok belakang. Mia duduk di tengah, dengan kepala menyandar ke dada Leo. Dan Anissa berada di sisi lainnya. Anissa berusaha menekan kuat rasa cemburunya. Mia sedang kesakitan, butuh pertolongan, dan dia tak boleh egois. Itu pikiran positif yang ditanamkan oleh Anissa di dalam hatinya. Kecemburuan dan curiga hanya akan merusak hubungannya. Dia harus belajar untuk lebih mempercayai Leo, dan hadapi kekecewaan akan sikap perhatian Leo kepada Mia dengan kepala tegak. "Aku mampu menghadapi apapun yang datang dalam hidupku. Aku menolak untuk membiarkan pikiran negatif menghancurkan diriku. Aku melepaskan semua kekhawatiran, dan memilih untuk hidup dalam keadaan pikiran yang damai." Itulah kira-kira kalimat afirmasi yang coba Anissa tanamkan ke dalam hatinya, untuk mengurangi rasa kecewa, dan untuk menenangkan hatinya. "Mas Leo sakit," desis Mia dengan mata berkaca-kaca. Satu tangannya menggenggam tangan Anissa, dan tangan yang satunya menggenggam tangan Leo. Anissa menatap Mia iba, air matanya luruh. Kasihan melihat kondisi Mia yang kesakitan. "Sabarlah Kak, kita segera sampai ke rumah sakit. Dan semua akan baik-baik saja," ucap Anissa berusaha memberi semangat. Mia tersenyum getir. "Aku merasa umurku tidak akan," ucapannya terjeda oleh suara Leo dan Anissa yang bersamaan. "Cukup, jangan bicara yang aneh-aneh." Leo dan Anissa mengeratkan genggaman tangan mereka kepada Mia. Mia tersenyum dengan mata sayu, di sela ringisannya. "Maukah kalian memenuhi permintaan terakhirku?" Matanya terpejam dengan bibir bergetar. Leo dan Anissa saling lempar pandang. "Kamu akan sembuh dan melahirkan anak dalam keadaan baik," ucap Anissa lirih sambil mengusap punggung tangan Mia dengan satu tangannya yang bebas. Mia tersenyum hambar. "Aku ingin Mas Leo dan Rafa," ucap Mia masih dengan mata terpejam. Suaranya lirih. Leo dan Anissa tersentak kaget, saling tatap dengan pikiran berkecamuk. "Aku ingin Mas Leo menikahiku lagi, menjadi suamiku lagi meski hanya sebentar saja. Aku ingin anakku punya ayah," lanjut Mia, sebelum akhirnya dia terkulai lemah dan tak sadarkan diri. "Mia." Leo mengguncang tubuh Mia dengan kuat. "Kak Mia." Anissa bersuara pelan, antara kasihan bercampur syok mendengar perkataan Mia barusan. Mia meminta suaminya. Mia meminta Rafa, anaknya. Ya, meski sebenarnya anak sambungnya. Dan Mia memang lebih berhak, karena dia sebagai ibunya. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.